Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini kita akan membahas satu topik mengenai the creative power of God atau 6 kuasa kreatif Tuhan dalam menciptakan. Di dalam konsep Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu sibuk mengurusi makhluknya sampai sekarang. Hal ini bisa kita baca dalam Quran Surah Ar-Rahman, Surah 55 ayat 29, dan Quran Surah Al-Baqarah, Surah 2 ayat 255. Bahwa Allah terus-menerus sibuk mengurus makhluknya. Konsep ini tidaklah sama dengan apa kata Alkitab. Itulah sebabnya dalam Islam, Muslim tidak pernah mengenal konsep hari Sabat. Mereka tidak tahu apa itu Sabat. Di dalam Ibrani 4 ayat 3 dikatakan seperti ini. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Tuhan telah katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Arti daripada pekerjaan atau perbuatan ini adalah mencipta. Dia sudah selesai di hari yang ke-6. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta di dalam Alkitab? Dalam Mazmur 33 ayat 6 dan 9 dikatakan seperti ini. Bahwa oleh firman Tuhan atau oleh logos Allah, langit telah dijadikan. Dan oleh nafas dari mulutnya, ini bicara mengenai roh. Jadi roh Allah itu selalu diasosiasikan dengan nafas yang keluar dari mulut Allah. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya, artinya semua penghuni surga. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui logos atau firman-Nya dan melalui rohnya. Hal ini tidaklah sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran. Allah tidak mempunyai logos dan dia tidak mempunyai roh di dalam Islam. Kita membaca di dalam Mazmur 104 ayat 2, Yesaya 40 ayat 22, ketika Allah menciptakan langit-langit, itu dia seperti membentangkan atau merentangkan. Kata yang dipakai adalah natah. Itu artinya to stretch out, sesuatu yang dibentangkan seperti ketika kita membentangkan kemah atau tenda. Kemudian di dalam Ayub 37 ayat 18, Yesaya 42 ayat 5, Yesaya 44 ayat 24, kata yang dipakai adalah raka, yang artinya memperluas atau merentangkan. Kata inilah yang akhirnya menjadi rakia, yang berarti horizon atau cakrawala. Kemudian di dalam Mazmur 119 ayat 90 sampai dengan 91 dikatakan seperti ini. Engkau telah menegakkan bumi dan itu tetap ada. Menurut hukum-hukummu, mereka tetap ada sampai sekarang. Karena mereka semua melayanimu atau mereka semua adalah hambamu. Hukum-hukum Tuhan ini tidak dikenal di dalam Islam, teman-teman. Kuasa kreatif Tuhan yang pertama dalam menciptakan alam semesta adalah dengan bara. Kata bara itu digunakan 54 kali dalam Alkitab Perjanjian Lama dan khususnya 11 kali dalam Kitab Kejadian. Kata bara secara literal artinya menciptakan. Dan kata ini hanya dikenakan pada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Kata bara tidak selalu diartikan creatio et nihilo atau menciptakan dari yang tidak ada, tetapi dapat juga memberikan fungsi atau tujuan baru bagi benda ciptaan. Artinya hanya Allah saja yang dapat bara, dan dia melakukannya melalui kuasa firman-Nya yang diucapkan. Tuhan tidak hanya menciptakan dunia ini melalui kekuatan firman-Nya, tetapi dia juga memelihara dan menopang, uphold and sustains, seluruh ciptaannya melalui firman-Nya. Ini ada di Ibrani 1 ayat 3. Firman Allah bukan hanya daya cipta, tapi juga kekal dan menjadi satu hukum yang mutlak. Dalam Ibrani 11 ayat 3 dikatakan demikian, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan atau diwujudkan atau ditampakkan, maka segala sesuatu ini sudah ada di dalam benak atau pikirannya Allah. Blueprint dari semua ciptaan sudah ada lebih dulu di dalam logosnya Allah.
Kuasa kreatif Tuhan yang kedua adalah dengan asah. Kata asah itu berarti menjadikan, membuat, menempa, bekerja, melaksanakan, atau secara umum melaksanakan suatu tindakan. Jadi kata asah itu berarti di dalamnya ada proses. Kata asah ini muncul kira-kira 2633 kali di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita. Kuasa kreatif Tuhan yang ketiga adalah yatsar. Kata yatsar ini berarti membentuk, mempercantik, atau memperindah. Kata yatsar ini muncul kira-kira 63 kali di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita. Karena itu manusia itu dibara, diyatsar, dan diasah oleh Tuhan. Kita baca ya Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan, bara untuk kemuliaanku, yang kubentuk, yatsar, dan yang juga kujadikan, asah. Kuasa kreatif Tuhan yang keempat adalah banah. Kata banah itu berarti membangun. Membangun kembali, mendirikan seperti mendirikan rumah, memperkuat, memperbaiki, atau melanjutkan. Kata banah ini muncul kira-kira 377 kali di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita. Kata banah ini digunakan pertama kali ketika Tuhan membentuk Hawa. Ketika Tuhan menciptakan seorang wanita, itu adalah suatu tindakan yang unik. Kuasa kreatif Tuhan yang kelima adalah shemah. Kata shemah itu berarti bertunas, pertumbuhan, suatu cabang yang keluar, atau membuat keluar bertumbuh. Kata shemah itu muncul kira-kira 12 kali di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita. Kata ini dipakai Tuhan dalam kuasa kreatif untuk menumbuhkan tanaman dan pohon-pohon dari dalam tanah. Dan Yesus itu juga disebut dengan shemah atau cabang yang kudus, tunas yang kudus dari tunggul Isai. Kemudian kuasa kreatif Tuhan yang terakhir dan keenam adalah yalat. Kata yalat itu berarti memperanakkan atau melahirkan. Kata yalat itu muncul kira-kira 500 kali dalam Alkitab Perjanjian Lama kita. Ini adalah kemampuan bereproduksi atau bermultiplikasi yang diberikan Tuhan kepada makhluknya melalui benih atau biji, baik dalam tumbuhan, binatang, maupun manusia. Nah, itu adalah 6 kuasa kreatif Tuhan. Jadi Tuhan selesai menciptakan, kemudian dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Dan firman itu menjadi hukum, teman-teman. Jadi Tuhan tidak perlu sibuk terus-menerus mengurusi makhluknya. Ini adalah konsep yang berbeda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran dan Tuhan Yodevave di dalam Alkitab kita. Bagaimana mereka bekerja dan menopang alam semesta. Bagaimana menurut Anda? Kasih komen ya tentang pendapat Anda dan sampai jumpa dalam video seri Menjawab Islam 5 menit berikutnya. Salam!